Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Dan apa kabar orang tua siswa kelas 4 SD Negeri 4 Boyolali yang saat ini sedang melihat tayangan channel YouTube saya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Di pertemuan kali ini, saya ingin berbagi cerita dan menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Oke, baik. Di aksi nyata PMM kali ini, saya akan memaparkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik ini berisi tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan. Lalu, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan agar siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan agar para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya, agar para siswa lebih baik dalam berkarya bagi bangsa. 1. Ada mengenali dan memahami sebagai pendidik. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus tahu apakah potensi yang kita miliki. Lalu, mengapa dan bagaimanakah kita menjadi guru? Mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan jiwa peserta didik. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya dengan baik. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita harus memahami kodrat peserta didik. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Lalu ada kodrat zaman. Adalah bagian dasar pendidikan siswa yang berhubungan dengan isi dan irama. Lalu ada asas trikon. Trikon yaitu continue, konvergen, dan juga konsentrasi. Ini adalah merupakan prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan hasil dari berlakunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan suatu tenaga dan perpaduan cita rasa. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga sebagai pendidik perlu memahami itu. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti ini dibentuk tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan juga di rumah dan di masyarakat. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Lalu kedua ada sistem AMONG.
yang menjadikan peserta didik dapat berkembang secara lahir dan batin. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Oke, terima kasih. Demikian saya telah memaparkan pemahaman Merdeka Belajar. Lalu saya harapkan untuk Bapak dan Ibu guru memberikan umpan balik setelah melihat tayangan dari paparan yang saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan. Sebelumnya saya pikir seperti apa ya itu. Lalu ternyata nanti dituliskan di sini, dan langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah seperti itu. Nanti untuk orang tua siswa dari kelas 4 SD 4 Boyolali nanti bisa memberikan umpan baliknya, bisa melalui WA di grup kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia dan juga orang tua dari siswa-siswi yang masih bersekolah di jenjang SD khususnya, dan juga ini berlaku di jenjang TK, SMP dan juga SMA. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai bertemu lagi di channel YouTube saya selanjutnya. Salam sehat.